Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Latifatul Midiana. Perkenalkan, nama saya Faizatul Solihah. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu Firdaus. Perkenalkan, saya Hakiki Nirmala. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang Kewajiban belajar mengajar perspektif hadis. Selamat menonton. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu. Nah, apa sih itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang mana artinya mengerti, memahami benar-benar. Dalam Islam, ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahkan dalam ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu dan giat untuk belajar. Karena apa? Untuk meningkatkan kualitas diri menjadi umat yang pintar, unggul, dan tidak terbelakang. Apakah menuntut ilmu itu wajib? Jelas wajib. Hal ini dibuktikan dalam sebuah hadis, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayah Ibnu Majah. Dari hadis tersebut dapat digambarkan bahwasannya menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Nah, yang dimaksudkan wajib ini apa? Yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Nah, untuk kata muslim berbentuk mudzakkar atau laki-laki, tetapi maknanya mencakup mudzakkar dan muannas atau perempuan. Maksudnya orang muslim yang mukallaf, yakni muslim yang berakal, baligh laki-laki maupun perempuan. Perlu diketahui, kewajiban menuntut ilmu itu tidak memiliki pengkhususan atau batasan masa dan waktu tertentu. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini, baik menjadi hamba Allah maupun khalifah. Nah, ilmu pengetahuan sendiri itu penting bagi manusia dan dibutuhkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Lalu apa keutamaan menuntut ilmu? Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2570 yang berarti barang siapa berjalan di suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dari hadis tersebut dapat diartikan menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang menyebabkan seseorang masuk surga. Karena dengan ilmu dia mengetahui halal dan haram, sehingga menjauhi sesuatu yang haram. Dan dengan ilmu dia mengetahui amalan-amalan yang mengantarkannya menuju surga, sehingga dia mengikutinya. Bahkan amal-amal soleh lain tidak akan bisa dilakukan kalau seseorang tidak mempunyai ilmu. Menuntut ilmu yang menyebabkan masuk surga adalah jika hal itu diniatkan yang ikhlas karena Allah, bukan karena mencari ijazah atau mencari jabatan atau agar dikatakan seorang alim atau agar mendapatkan pengikut yang banyak. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2571 yang berarti barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Dari hadis tersebut dapat diartikan orang yang keluar untuk menuntut ilmu pahalanya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Karena untuk berjihad dibutuhkan ilmu dan pengetahuan agar jihadnya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang keluar untuk menuntut ilmu dihukumi mujtahid atau orang yang berjihad di jalan Allah, dan dia mendapatkan pahala sebesar pahala jihad. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2572 yang berarti barang siapa menuntut ilmu, maka itu sebagai penghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut dapat diartikan jika kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka akan terampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi dari ketiga hadis di atas sudah jelas bukan bahwa menuntut ilmu merupakan suatu hal yang diutamakan untuk dilakukan dan manfaat mencari ilmu akan kita dapatkan. Selain dapat memudahkan jalan kita ke surga, mencari ilmu juga akan memudahkan urusan kita. Dengan ilmu yang kita dapatkan, kita akan berpikir ratusan kali untuk berbuat maksiat. Anjuran menuntut ilmu Islam merupakan agama yang mewajibkan setiap umatnya untuk menuntut ilmu, dan hal tersebut merupakan hal yang wajib. Karena derajat seseorang yang memiliki ilmu itu lebih tinggi, lebih mulia daripada orang yang tidak memiliki ilmu. Lalu pada hadis Rasulullah, salah satu hadis Rasulullah bersabda bahwa tidaklah seorang laki-laki yang meniti jalan untuk mencari ilmu, melainkan Allah akan mempermudah baginya
jalan menuju surga, dan barang siapa yang lambat amalannya maka nasabnya tidak akan memberinya manfaat. Dalam hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang akan diangkat derajatnya oleh ilmu tersebut dikarenakan oleh fadilah ilmu yang ia punya tersebut. Maka orang yang memiliki ilmu jelas pasti, jelas tentu akan lebih tinggi derajatnya. Akan tetapi lebih mulia juga jika ia juga memiliki akhlak yang baik tentunya. Itu. Jadi kesimpulannya adalah Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, dikarenakan ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang utama, mulia, dan penting. Kewajiban menuntut ilmu tidak memiliki pengkhususan dan tidak juga memiliki batasan waktu atau masa tertentu. Dengan ilmu pengetahuan, manusia dapat melaksanakan tugasnya dan kehidupan ini dengan baik. Sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah, ilmu pengetahuan sangat penting bagi manusia dan dibutuhkan untuk mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Firman Allah dalam Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, serta pandangan ulama adalah bukti yang konkret akan keutamaan, kemuliaan, dan pentingnya ilmu bagi seluruh sendi kehidupan. Ia adalah kunci bagi kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Jadi, kehendaknya kita lebih mendalam di dalam mempelajari keutamaan dan pentingnya ilmu, baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis, kitab, para ulama Islam maupun para cendekiawan yang lain. Karena begitu besar keutamaan dan pentingnya ilmu, maka hendaknya kita tidak berhenti begitu saja dan dalam menuntut ilmu sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa menuntut ilmu tetap diharuskan sampai tubuh kita terkubur dalam liang lahat. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.